Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sinta Oktavia, NIM 1825075. Mata kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Manajemen. Dosen pengampu mata kuliah Pak Purwantoro SE MSI. Audio Jungle. Apa yang dimaksud dengan riset? Riset merupakan suatu penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, secara kritis ataupun secara ilmiah, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian, dan mendapatkan fakta yang baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan rumusan masalah? Rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya, yang merupakan hal yang paling utama dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Ada 3 tujuan dari sebuah penelitian. Yang pertama, operasional, yang berarti untuk mempermudah operator dalam memperoleh informasi tanpa memakan banyak waktu. Yang kedua, individual, yang berarti untuk meningkatkan kinerja penulis agar mampu bereksperimen dalam pola pikir yang lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsional, yang berarti untuk mengefisienkan waktu lebih baik lagi. Sedangkan secara umum, tujuan dari sebuah penelitian itu ialah untuk menentukan arah dari suatu penelitian dan merinci apa saja yang ingin diketahui. Jika permasalahan sudah terjawab, maka tujuan penelitian sudah tercapai. Tujuan penelitian biasanya dijabarkan dengan menggunakan kata kerja seperti menemukan, menjelaskan, menganalisis, dan membandingkan. Manfaat dari sebuah penelitian itu ialah memiliki 2 manfaat. Yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi suatu masalah dan memecahkan suatu masalah pada objek yang akan diteliti. Manfaat hasil penelitian ini ialah terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan, yang merupakan follow-up pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan masalah tersebut. Audio Jungle. Alasan mengapa pentingnya penelitian terlebih dahulu memilih permasalahan. Karena kualitas hasil penelitian tergantung dengan rumusan masalahnya. Hasil penelitian bisa dikatakan baik apabila rumusan masalahnya baik. Sebaliknya, rumusan masalahnya dapat membuat hasil penelitian menjadi buruk. Audio Jungle. Dimaksud dengan masalah. Masalah merupakan sesuatu yang menjadi beban ataupun sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Apabila tidak terselesaikan terlebih dahulu, akan menjadi dampak buruk terhadap penelitian tersebut. Audio Jungle. 3 sumber masalah penelitian yang saya ambil. Yang pertama, observasi. Masalah penelitian melalui observasi merupakan masalah penelitian yang dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai alasan yang memadai dan cara-cara rutin dalam melakukan sesuatu tindakan, atau didasarkan atas otoritas atau tradisi. Sumber yang kedua ialah berasal dari pengalaman pribadi.
Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Ada sumber yang ketiga ialah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di masalah kehidupan sehari-hari ternyata bisa menjadi sebuah penelitian yang dapat dilakukan, baik itu di kantor ataupun di kampus. Contoh penelitian di bidang manajemen. Saya mengambil contoh tentang topik penelitian manajemen rumah sakit. Penelitian manajemen rumah sakit merupakan penelitian terapan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen di rumah sakit tersebut. Audio Jungle. Ada beberapa kriteria yang mensyaratkan suatu penelitian akan layak diteliti. Yang pertama ialah memiliki nilai penelitian. Maksud memiliki nilai penelitian ini ialah bahwa suatu masalah yang akan kita teliti tersebut ada makna di dalamnya, atau masalah tersebut mudah dipecahkan atau mudah dijabarkan dengan nilai-nilai yang berguna atau yang berdampak positif. Yang kedua, memiliki visibilitas, yang artinya masalah tersebut dapat dipecahkan dengan mudah atau bisa dijawab dengan mudah sesuai dengan kriteria tersebut. Yang ketiga, sesuai dengan kualitas peneliti, yang artinya tingkat kesulitan masalah tersebut tergantung dengan tingkat kemampuan peneliti. Audio Jungle. Apakah hipotesis itu penting dalam sebuah penelitian? Menurut saya, hipotesis itu penting dalam sebuah penelitian. Alasan saya mengatakan hipotesis itu penting dalam sebuah penelitian ialah karena hipotesis merupakan dasar dari sebuah penelitian itu dilakukan. Ketika Anda melakukan penelitian itu dengan menduga apa yang terjadi, bagaimana dan mengapa, apa yang akan terjadi terhadap penelitian Anda tersebut. Audio Jungle. Audio Jungle. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat praduga. Mengapa dikatakan bersifat praduga? Karena kebenarannya perlu diuji kembali. Kebenaran yang bersifat sementara merupakan jawaban ataupun kebenaran yang perlu diuji kembali kebenarannya, karena diuji kebenarannya melalui data-data yang dikumpulkan. Audio Jungle. Dalam pembuatan hipotesis, selain dari teori ataupun fakta ilmiah, hipotesis juga memiliki beberapa sumber, antara lain seperti kebudayaan, di mana kebudayaan tersebut mengandung ilmu ataupun teori yang relevan dibentuk. Yang kedua ilmu yang menghasilkan teori yang relevan. Yang ketiga analogi. Yang keempat reaksi individu terhadap sesuatu ataupun pengalaman. Audio Jungle. Apakah pengolahan data itu penting terhadap penelitian? Menurut saya itu penting. Alasan saya mengatakan itu penting dalam sebuah penelitian ialah karena mengingat hasil dari tahap ini merupakan pengujian dari sebuah kebenaran penelitian.
Contohnya secara sederhana saja, ketika data yang kamu peroleh dalam bentuk angka, maka olahlah dia dengan menggunakan analisis kuantitatif. Sebaliknya, apabila data yang Anda dapat bersifat deskripsi, maka analisis kualitatif adalah jawabannya. Audio Jungle. Audio. Apa yang dimaksud dengan interpretasi data? Yang dimaksud dengan interpretasi data ialah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan ataupun berbagai macam kriteria maupun sebuah standar tertentu. Gunanya ialah untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang. Interpretasi diadakan untuk mendapatkan suatu pengertian atau pengetahuan yang lebih mendalam ataupun lebih jelas lagi. Contohnya ialah lukisan yang abstrak atau lukisan yang susah untuk dipahami orang awam. Kemudian, Anda bisa menggunakan lukisan tersebut menjadi sebuah objek interpretasi Anda, sehingga orang awam juga mudah memahami maksud dari lukisan tersebut. Interpretasi juga bisa diaplikasikan pada statistik seperti data ataupun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan penghasilan rata-rata masyarakat. Audio Jungle.